Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di Gereja Santo Yosep Palembang ini. Pada hari ini kita bersama-sama akan merayakan Misa Requiem untuk menghantar saudara kita, Romo Hadrianus Warjito SCY. Sebelum kita memulai semua perayaan ini, kita pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki Santo Yosep beserta DPP yang telah mengizinkan kita untuk bisa merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Informasi sebelum nanti memulai perayaan ini, karena nanti setelah perayaan Ekaristi akan ada pemakaman, dan bagi mereka yang nanti akan turut ke dalam upacara pemakaman di Taman Getsemani di seberang, mohon nanti berkenan menitipkan kunci mobilnya kepada security atau kantor satpam dengan menyebutkan nomor platnya, supaya nanti kalau ada mereka yang akan pulang lebih dahulu, mobilnya bisa keluar dari kompleks ini. Dan nanti dalam perayaan Ekaristi untuk menciptakan suasana khidmat, kami mohon agar selulernya di silent dan mohon membatasi diri dalam pengambilan foto atau video. Perayaan Ekaristi ini nanti akan dipimpin oleh Monsinyur Alusius Sudarso, ditemani dengan konselebran Pater Provinsial SCY Romo Andreas Suparman, bersama Romo Willy Brodus Murdani CM, adik dari Romo Hadrianus Warjito, bersama juga dengan Romo Hyginus Gono Pratowo, Romo Paroki Santo Yosep, dan Romo Laurentius Suwanto SCY, Superior SCY Wilayah Palembang. Maka untuk perayaan Ekaristi ini, mari kita siapkan diri kita sambil kita menunggu arah-arahan para selebran dan konselebran. Kita siapkan hati kita berdoa untuk keselamatan jiwa Romo Hadrianus Warjito dan juga kekuatan bagi keluarga dan kita sekalian.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Riwayat singkat Romo Hadrianus Warjito. Silahkan duduk. Hadrianus Warjito SCY lahir dari keluarga terpandang di Serumbung, daerah lereng Merapi. Anak dari Yohanes Yaudi Hadi Suweryo dan Teresia Tentrem. Hadrianus Warjito menerima sakramen-sakramen inisiasi di Gereja Santo Mikael Serumbung, Paroki Salam di Magelang. Beliau menjalani pendidikan dasar di SD Kamongan Magelang tahun 67, SMP Negeri Muntilan dari tahun 67 sampai 70, lalu masuk ke Seminaris Stella Maris Bogor pada tahun 71 dan lulus tahun 74. Dia menjalani retorika juga di Seminaris Stella Maris Bogor. Kemudian ia mendaftar dan masuk ke dalam kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus dan menjalani tahun filsafat tahun 75 sampai 77 di IFT Yogyakarta. Menjalani masa novisiat tahun 77 sampai 78 di Yogyakarta. Menjalani masa tahun orientasi pastoral tahun 78 di Batu Raja dengan pembimbing Romo Koziel SCJ. Menerima kaul pertama pada tanggal 30 Januari 1979 di Yogyakarta. Menjalani kuliah teologi tahun 79 sampai 82 di Institut Filsafat Teologi Yogyakarta. Mengucapkan kaul kekal tanggal 30 Januari 1982 di Yogyakarta. Menerima gelar-gelar pendidikan tahun 77, tahun 88, 82 dan menyelesaikan kuliah di Universitas Salesianum Roma tahun 86. Beliau menerima pelantikan lektor akolit tanggal 23 September 1980 di Kapel Seminari Tinggi Yogyakarta dari tangan Kardinal Darmo Yuwono. Menerima tabisan diakon pada tanggal 1 Juni 1982 di Kapel Novisiat Yohanes Gesting oleh Monsinyur Hermeling Gentiaras SCY. Menerima tabisan imamat pada tanggal 7 Juli 1982 di Kapel IKEP Sanata Dharma Yogyakarta oleh Kardinal Darmo Yuwono. Setelah menerima tabisan, beliau melaksanakan karya-karya tahun 82 sampai 83, menjalani pastoral akhir di Paroki Sidomulyo tahun 82 sampai 87, 83 sampai 87, menjalani studi di Roma di Universitas Salesianum jurusan katekese kaum muda. Tahun 87 sepulang dari Roma ia bertugas sebagai moderator kepemudaan Keuskupan Palembang. Tanggal 23 September 1987 diutus untuk menjadi koordinator Badan Pengurus Rumah Retret Giri Nugraha. Tahun 89 sampai 92 beliau diutus untuk dipilih menjadi anggota Dewan Penasehat Provinsial. Tahun 89 dia menjadi Ketua Justice and Peace untuk Provinsi Indonesia. Tahun 91, tepatnya 21 Juli, diangkat sebagai moderator PMKRI. Tahun 92 sampai 95 dipilih kembali menjadi anggota Dewan Penasihat Provinsial. Pada tahun 98 sampai 2003, beliau ditunjuk untuk menjadi Dewan Penasihat Jenderal di Roma. Sepulang dari Roma tahun 2004 dari bulan Januari sampai Agustus, Romo Hadrianus Warjito menjadi pastor paroki di Paroki Santa Teresia Jambi. Tahun 2004 sampai 2008, beliau bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta.
Tahun 2007 sampai 2010 beliau diangkat sebagai Superior SCY wilayah Jakarta. Tahun 2012 melakukan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Tahun 2016 ia berpindah di Biara Santo Yosep Timika. 2019 sampai 2022 sepulang dari Timika beliau diutus untuk menjadi sekretaris dan prokurmisi kongregasi dan tinggal di Jakarta. Tahun 2022 sampai 2025 beliau tinggal di Pondok Kristopel Jambi untuk secara khusus memberi pembinaan kepada kaum awam. Tahun 2025 sampai 2026 bertugas menjadi pastor residen di Kota Batak. Tahun 2026 beliau berpindah dari Kota Batak Pekanbaru ke komunitas Rumah Superiorat Teluk Betung dengan tepatnya tinggal di Bakahuni. Pada masa-masa akhirnya ketika tinggal di rumah Bakahuni, beberapa kali kesempatan ia melakukan kunjungan perjalanan ke banyak komunitas. Lalu pada Rabu Februari tanggal 18 2026 beliau mengeluh perutnya tidak enak. Hari-hari itu rupanya Romo Jito sudah merasa kondisinya kurang baik. Bahkan ia memberitahu Pak Parno kalau pagi hari jam 6 bila dia belum mematikan lampu luar mohon dicek ke kamarnya. Pada tanggal 21 Februari Romo Jito ditemukan masih beraktivitas, kendati lambat dan tidak banyak berbicara. Pak Parno melihat kondisinya dan menawarinya untuk ke puskesmas, tetapi ia menolak. Lalu ia sempat menyiangi tanaman di sekitar rumah di Bakahuni dan jam 10 pagi terlihat ia kesulitan untuk melangkah dan kemudian dibantu Pak Parno untuk duduk. Melihat kondisi yang lemah tersebut, maka dipanggillah bidan di sekitar situ dan suster dari Kongregasi Hati Kudus untuk memastikan kondisi kesehatannya. Karena tidak banyak reaksi maka Romo Jito dibawa ke Rumah Sakit Emmanuel. Setiba di sana Romo Anggoro sempat memberinya minyak suci. Rupanya Romo Jito terkena serangan stroke dan kemudian ditangani di Rumah Sakit Emmanuel. Atas dasar aneka pertimbangan medis dari dokter pihak rumah sakit, maka direncanakan pada hari Minggu Romo Jito akan dipindahkan ke Rumah Sakit Caritas Palembang. Tapi karena kondisi belum memungkinkan maka Senin pagi hari tanggal 23 Februari ketika hendak dipastikan kondisinya untuk berangkat ke Palembang sesuai dengan protokol pemindahan, ternyata kondisinya berbeda. Yang terjadi adalah pada saat perayaan Ekaristi di Pringsewu untuk Misa Requiem Romo Tejo Antara, dikabarkan bahwa Romo Hadrianus Warjito SCY telah dipanggil Tuhan. Ia wafat pada pukul 11.33 di Rumah Sakit Emmanuel Bandar Lampung. Setelah itu sore hari disemayamkan di Rumah Superiorat SCY di Bandar Lampung di Teluk Betung. Kemudian malam harinya dibawa ke Rumah Provinsialat SCY dan disemayamkan di sana. Dan tadi pagi pada pukul 7 beliau dipindahkan di tempat ini. Demikian riwayat singkat Romo Hadrianus Warjito. Marilah kita bersama mengiringi dengan doa persembahan hidup Romo Warjito yang terbaring di depan kita, yang juga mengungkapkan penyerahannya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, kepadamu kami menyerahkan hamba-Mu Romo Adrianus Warjito SCY. Engkau telah mengutusnya menjadi imam biarawan SCY yang penuh ketekunan mengasihi hati kudus putramu selama hidupnya di dunia. Ini perkenankanlah ia mengalami kedamaian abadi bersamamu di surga. Tanamkanlah pula dalam diri kami pengharapan akan kebangkitan mulia bersama putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam kesatuan dengan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di atas apu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah atas malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan penderitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada masa Prapaskah ini, Romo Warjito terbaring di tengah-tengah kita. Tapi kita sadar bahwa gereja itu adalah komunitas mereka yang sudah ada bersama Bapa di surga, mereka yang masih dalam penantian, tetapi juga kita yang masih dalam perjuangan. Maka kita menghormati jenazah Romo Warjito karena dengan tangannya dia dulu menyalami kita, dengan wajahnya dia mengungkapkan perasaannya kepada kita, maka kita menghormati jenazah tubuh yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam pemberkatan dan dalam kebersamaan doa yang kita arahkan kepada Tuhan. Siapa Romo Warjito? Tentu tidak semua kenal, tetapi saya kira keterlibatan dia secara pastoral dalam keuskupan ini selama lebih dari 5 tahun, masih banyak dulu orang-orang muda yang sekarang hadir di sini mengenal Romo Warjito. Tentu kita sangat dikejutkan oleh kematiannya. Tiba-tiba
Apalagi ketika menyusul Romo Tejo yang sedang kita doakan kemudian dimakamkan. Mengejutkan, berturut-turut. Walaupun demikian kita harus menyadari kita masing-masing dalam giliran. Kita sering melayat, kita berpikir dia yang meninggal. Tapi kita jarang berpikir kapan giliran saya mempersiapkan diri untuk itu. Bacaan pertama yang diambil pada hari ini, di mana Yesus mereferensikan pada perjanjian lama tentang pertobatan. Tentu yang sangat penting kita renungkan pada masa Prapaskah ini, pertobatan. Referensi Yesus yang disampaikan dalam Injil terutama adalah kota Ninive, kota kafir, kota yang dipandang oleh bangsa Yahudi, kota yang belum percaya pada Allah mereka, akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Allah mengutus nabinya. Pada awalnya Nabi Yunus segan untuk datang menyampaikan pertobatan kepada bangsa Ninive, bangsa yang dianggap kafir. Tetapi kemudian ketika dia menuruti kehendak Tuhan itu, memang bangsa Ninive bertobat. Bagaimana tadi dibacakan dalam bacaan pertama, mereka bertobat, mereka mengurapi kepalanya dengan abu, bahkan binatang-binatang tidak makan, tapi tidak beri makanan lagi dan sebagainya. Sedangkan yang kedua tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang dalam perjanjian lama dikenal sebagai nabi yang bijaksana. Solomon sangat bijaksana. Datanglah seorang ratu dari selatan yang juga orang kafir yang belum percaya pada Allah Israel datang dan diterima oleh Nabi Sulaiman. Kemudian mereka percaya kepada Allah Yahweh yang dipercayai oleh bangsa Israel. Mengapa Yesus mengangkat dua referensi dalam perjanjian lama itu? Tidak lain, dia sangat kecewa. Dia mengatakan angkatan ini jahat. Lebih jahat daripada bangsa-bangsa sebelumnya. Dia mengatakan, karena mereka tidak melihat tanda yang lebih besar daripada Solomon, yang lebih besar daripada Yunus, Nabi Yunus, yaitu dia sendiri, sabda yang menjadi manusia, yang telah menyelamatkan banyak orang, menyembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, seperti Lazarus, yang buta dari lahir diciptakan kembali matanya sehingga bisa melihat. Kenapa angkatan ini tidak melihat tanda-tanda itu? Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Maka Yesus mengatakan pada akhir zaman, orang-orang dari Ninive, orang-orang dari selatan akan lebih diselamatkan daripada angkatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang diharapkan pada masa Prapaskah ini, agar kita bertobat, agar kita dapat melihat kehadiran Yesus
Mungkin keadaan Yesus tidak seperti dulu. Pada zaman Yesus masih sebagai manusia menyembuhkan keliling kemana-mana seperti Romo Warjito kemana-mana. Untuk menghubungi orang dan menyembuhkan mereka, mewartakan kabar baik. Tetapi Yesus itu sekarang hadir menyertai kita dalam misteri. Misteri itu adalah tanda kehadiran Dia. Dalam Ekaristi ini, Dia hadir. Dalam sakramen-sakramen Dia hadir. Dalam perbuatan kasih kita kepada sesama Dia hadir. Tengah-tengah kita. Kita diharapkan pada masa Prapaskah ini melihat kehadiran dalam misteri itu. Tuhan yang menyertai kita dalam misteri. Yesus yang sudah bangkit naik ke sorga, mengutus rohnya. Hadir dalam misteri, dalam tanda-tanda, sakramen-sakramen. Karena itu masa Prapaskah ini diharapkan kepada kita semua untuk semakin menyadari Tuhan hadir dalam. Tunggu hadir dalam Ekaristi. Karena itu kata-kata Dia sendiri adalah ini sebagai kenangan akan daku. Pada hari ini kita mengantar Romo Warjito menghadap Bapa. Memang kenapa tidak bersama-sama Romo Tejo kemarin? Karena memang menghadap Tuhan itu sendiri. Tidak boleh ngajak-ngajak. Sendiri. Kita harus mempunyai pertanggungan jawab sendiri kepada Tuhan. Siapa Romo Warjito? Saya kira kita mempunyai relasi berbeda-beda. Saya kira waktu Romo Warjito berkarya di sini, terutama perhatian dia pada orang-orang muda, pada karyawan-karyawan muda yang perlu kebersamaan, didampingi Romo Warjito, rawam, didampingi oleh dia. Dan juga dia bekerja di rumah retret, mengundang anak-anak sekolah untuk retret. Itu sebenarnya awal pelayanan yang kita buat di keuskupan ini ketika Romo Warjito mulai masuk. Sudah dia belajar di Roma tadi, belajar secara khusus dia belajar tentang katekis seorang muda. Tugasnya sudah kemana-mana. Tentu ada pengalaman Romo Warjito ini. Saat ini dia menerima anugerah terakhir dari Tuhan. Dalam hidup kita ini anugerah terakhir dari Tuhan adalah kematian. Kematian itu pemberian terakhir Tuhan kepada kita masing-masing. Kemarin saya dijemput oleh sepasang mantan anggota IKKP yang dibentuk oleh Romo Warjito sekian tahun lalu. Dia mengatakan Romo Warjito mengumpulkan kami, menjodohkan cewek cowok. Sehingga antara lain kami itu sekarang menjadi suami istri. Dan banyak dari mereka yang berkarya pastoral di paroki-paroki di mana-mana. Itu ungkapan mereka juga dalam WA menyampaikan kepada saya, terutama pengalaman mereka sebagai orang muda bersama Romo Warjito. Memang Romo Warjito itu
tegas orangnya. Dia sangat bersemangat, tetapi juga mengikuti. Siapa yang dulu dibimbingnya itu masih dikontak sampai sekarang. Kadang-kadang didatangi. Saya kira pengalaman dari alumni KMPKS di Jogja yang dia juga ikut mendirikannya bersama Romo Yus. Masih di Jogja waktu itu, masih dihubungi. Hanya Romo Warjito kadang-kadang bicaranya itu lama, melebar. Tidak pernah dia bicara satu hal tanpa bicara yang lain. Kalau kita omong sama dia, tidak cukup 1 jam. Kira dialami oleh teman-teman kita yang ada di sini, mungkin dari ex KMPKS yang sering dihubungi. Memang kita berterima kasih Tuhan telah memberikan dia terutama untuk berkarya bagi orang-orang muda yang masih juga pada saat ini sangat kita butuhkan. Orang-orang muda yang harapannya bisa menjadi relawan-relawan kemanusiaan yang sedang terjadi luas di mana-mana di tanah air kita ini. Di paroki-paroki kita. Perlu orang-orang muda yang dapat menjadi relawan dan mengetengahkan nilai-nilai keberanian, nilai-nilai belas kasih, nilai-nilai peduli pada mereka yang menderita. Kita membutuhkan orang-orang muda seperti itu, sebagaimana mungkin sangat diharapkan oleh Romo Warjito. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kita pertama-tama tentu sangat berbelasungkawa kepada keluarga yang hadir. Ada adiknya yang Romo, dan adik-adik yang lain yang juga ada di Palembang ini, yang datang dari tempat lain, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo Warjito di tengah-tengah gereja, terutama Sumatera bagian selatan ini. Kami mohon maaf kalau mungkin kurang bisa meladeni kerinduan Romo Warjito ketika di Jambi. Dia menginginkan perhatian kepada orang-orang tua. Dia menginginkan perhatian kepada suku-suku anak dalam supaya diperhatikan. Dia menginginkan di sana ada perguruan tinggi. Macam-macam keinginannya yang disampaikan kemana-mana. Dan juga akhirnya dia sendiri mengambil keputusan untuk menjadi eremit, menyendiri di Lampung, di dekat pantai selatan. Dengan maksud dia mau menyepi, tetapi Romo Warjito tidak mungkin menyepi, masih keluyuran kemana-mana, karena memang itu dia tidak mungkin tidak bertemu dengan orang, tidak menyampaikan sesuatu, walaupun mungkin dia menyepi di pantai selatan Sumatera ini. Namun keinginannya untuk berpikir selalu tentang gereja, itulah Romo Warjito. Saya tidak menemukan dia menyampaikan sesuatu tentang benda, tentang hal yang harus dimiliki, tidak. Tapi tentang gereja, tentang kongregasi. Lalu berpikir tentang itu. Maka ketika dia melayani keuskupan ini pada waktu itu Monsinyur Sudan masih ada. Saya provinsial, Monsinyur Sudan pernah tanya, bagaimana kalau Warjito saya ikutkan dalam pencalonan sesuatu untuk keuskupan ini. Saya bilang,
Saya hanya tahu Warjito itu selalu berpikir tentang gereja. Bagaimana gereja harus bagaimana baiknya. Dan juga hidupnya sederhana. Maka kita pantas berdoa mohon agar spirit Romo Warjito, semangatnya, semangat doanya, semangat pelayanannya, pertemuannya dengan siapapun yang dilayani, tumbuh berkembang dalam gereja kita, terutama juga dalam komunitas kongregasi kita. Kita ucapkan selamat jalan kepada Romo Warjito. Memang dia seakan-akan karena semua keinginannya itu tidak tercapai, menjadi seperti gelisah. Tapi kegelisahan itu hanya berakhir kalau manusia bertemu dengan Tuhan. Harap Romo Warjito walaupun mungkin masih pertama bertanya kepada Santo Petrus macam-macam hal sebelum masuk surga, dia akan mencapai ketenangan. Menyerahkan kegelisahan hidup yang harapannya diteruskan oleh gereja, oleh kongregasi, oleh kita, oleh orang-orang muda yang rela menjadi relawan-relawan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit di gereja maupun di negara ini. Pada kesempatan ini saya berterima kasih atas doa-doa untuk Romo Warjito. Karena pada saatnya kita juga akan menerima pemberian terakhir dari Tuhan di dunia ini, kematian. Tapi kita bersyukur bahwa kematian itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Kematian itu sudah dengan dosanya pun diampuni oleh Dia. Tapi kita pada masa Prapaskah ini harus lihat dengan mata iman bahwa Kristus yang menebus itu, Yesus yang dikorban di salib itu dihadirkan kembali berkatnya untuk kita dalam perjuangan di dunia ini, terutama dalam perayaan Ekaristi. Saya yakin bahwa Romo Warjito mungkin yang sudah menghadap pada Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita dengan caranya sendiri. Karena kalau dekat dengan Kristus, pasti dekat dengan kita. Pasti dia hadir dengan cara beda yang juga mungkin akan kita alami hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada kita semua atas doa-doa penyertaan kepergian Romo Warjito. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah, kami percaya bahwa Engkau telah menciptakan kami supaya hidup dan berbahagia. Dengan keyakinan itu kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah hidup abadi bagi Romo Hadrianus Warjito SCY yang selama hidupnya telah membaktikan diri kepada kerajaan hati kudus putramu. Marilah kita mohon. Ya Allah, limpahkanlah penghiburan dan kekuatan iman bagi semua orang yang telah menerima pelayanan dari Romo Hadrianus Warjito SCY
kenalan dan sanak familinya. Marilah kita mohon. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Romo Hadrianus Warjito SCY, kami telah diberi teladan ketekunan, keceriaan, keramahan, dan kesetiaan dalam persembahan hidup seturut nasihat Injil. Hidupkanlah semangat itu dalam hati kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Ya Allah, tuntunlah kami agar kami lebih memperhatikan sesama kami yang menderita dan sakit, supaya cinta kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan bersama. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Terimalah Romo Hadrianus Warjito SCY dalam pangkuan-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa. Allah yang Maha Murah, kami minta belas kasih-Mu bagi Romo Hadrianus Warjito ini, hidupnya yang telah dipersembahkan bagi karya cinta kasih hati kudus Yesus.
Semoga disatukan dengan korban Ekaristi yang kami rayakan hari ini, mendatangkan pengampunan baginya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama-sama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, dan Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Romo Hadrianus Suarjito, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, Kau yang hidup Raja sepanjang segala masa. Maka damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan. Dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang maha murah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi hamba-Mu Romo Hadrianus Warjito yang semasa hidupnya melayani kerajaan hati kudus dalam kesederhanaan dan sukacita. Semoga di surga ia menikmati kepenuhannya bersama Kristus Tuhan kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman kepercayaan dan pengharapan kita sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar Romo Hadrianus Warjito kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan hidup oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Supaya hidup sebagai hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Romo Hadrianus Warjito telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama-sama orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya. Tuhan kami di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah terbaring dalam makam selama 3 hari, maka kami mohon, berkatilah tanah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Saya mengundang para konfrater SCY untuk maju ke depan mengelilingi konfrater kita Romo Hadrianus Warjito untuk memberikan penghormatan dan menyanyikan lagu Ecce Venio. Ecce venio, ecce venio, ecce venio, ecce venio. Yalah, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata,
puteramu mempersembahkan korban dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan Imam Agung puteramu untuk keselamatan manusia, lalu aku berkata, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup dan kemudian menghantar jenazah Romo Hadrianus Warjito ke Taman Getsemani, ada dua hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama, kita akan sejenak memberikan waktu untuk mendengarkan ungkapan hati. Yang pertama dari perwakilan keluarga Romo Hadrianus Warjito yang akan disampaikan oleh Romo Willy Brodus Murdani atau siapa yang akan mewakilinya. Dan kemudian yang kedua dari Pater Provinsial SCY Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada perwakilan keluarga untuk menyampaikan ungkapan hatinya. Selamat pagi semuanya. Tadi saya sudah disebut namanya Murdani. Saya datang ke sini ditemani oleh teman saya, seorang imam dari kongregasi misi yang sama-sama bertugas di Kalimantan saat ini. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar, tadi sudah disebut, jadi Bapak Yahudi, Yohanes Yahudi Hadisuwiryo dan Teresia Tentrem. Tidak semua bisa hadir di tempat ini, hanya beberapa. Saya atas nama keluarga mengucap syukur atas
karya Tuhan yang terjadi pada kakak kami. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pertama tentu keluarga para Romo SCY, juga Bapak Uskup, Monsinyur Alusius Sudarso, juga Bapak Uskup yang sekarang, Monsinyur Yuwono, juga para provinsial yang sekarang maupun yang sebelumnya, karena kakak kami boleh ambil bagian dalam karya Tuhan bersama para Romo, tapi juga tentu bersama banyak orang, banyak umat yang juga sekiranya hadir di sini. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Uskup, para provinsial SCY, para Romo, tapi juga para suster dan seluruh umat yang sempat hadir di sini. Yang kedua, tentu kami juga atas nama keluarga menyampaikan mohon maaf kalau ya tentu ada banyak hal yang tidak berkenan di hati para umat, para suster, para Romo, Bapak Uskup dalam diri kakak kami yaitu Romo Warjito. Dan pada pagi hari ini sampai siang kita bersama-sama mengantarkan ke hadapan Tuhan saudara kita Romo Warjito. Kami juga berterima kasih kepada semuanya yang terlibat, Bapak Uskup, para Romo, para diakon, para suster, dan seluruh umat, juga anggota KUR yang menyanyikan, mengitungkan suara malaikat mereka. Ya, tadi sejak kemarin itu tenang-tenang, tadi mau nangis saya, tapi ya malu saya sehingga saya tahan itu ya. Waktu mendengar dari ya suara mereka mengantarkan kepada Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama keluarga kami mengucap syukur, berterima kasih dan mohon maaf atas segala yang telah terjadi pada Romo Warjito. Terima kasih. Saya di sini saja supaya kelihatan. Peristiwa duka yang bertubi-tubi sungguh memang menyesakkan. Namun sekaligus bagi kami dan bagi kita semuanya itu menjadi peristiwa iman yang senantiasa mengingatkan kita akan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah dan yang menuntut kita suatu sikap berjaga-jaga dan waspada. Di dalam ketidakberdayaan itu nampak juga semangat solidaritas dan persekutuan yang bisa kita alami bersama. Dalam Injil tadi Yesus berbicara kepada orang banyak. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat.
Keprihatinan dan kegelisahan hati Yesus ini nampaknya yang juga mewarnai kehidupan Romo kita, Romo Hadrianus Warjito. Kita tahu bahwa ia tidak pernah bisa merasa tenang dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan jari-jarinya. Dengan lugas, ia sering melontarkan pikiran-pikirannya yang tajam dan sering keras terhadap situasi negara, gereja, kongregasi, bahkan pribadi-pribadi, terutama pribadi-pribadi kami, anggota SJY. Ia sering memprotes pembangunan gereja yang megah. Ia juga banyak protes tentang pembangunan rumah-rumah komunitas kami, biara-biara yang kelihatan megah, yang ia anggap itu bertentangan dengan hakikat gereja yang miskin. Perhatiannya kepada orang-orang kecil, miskin, terabaikan, dan bagi suku-suku terasing, suku anak dalam misalnya, dan juga suku-suku lain di Sumatera ini amat besar. Ia sangat keras menyoroti para imam, biarawan-biarawati yang hidup kurang sesuai dengan hakikatnya, yang semestinya menampakkan semangat rohani, kegembalaan, kesederhanaan, kemurnian, serta yang bertentangan dengan kepatutan sebagai seorang imam, biarawan, biarawati. Bisa kita rasakan bagaimana ia selalu gelisah dengan hal itu. Itulah yang selalu menggelisahkan hatinya, seolah baginya angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Terlepas dari apakah ia telah mengungkapkannya dan menyikapinya dengan baik, dengan bijaksana, namun kiranya kegelisahan yang dirasakan oleh Romo kita ini patut kita hargai dan kita perhatikan. Saking tidak tahannya, maka ia meminta izin kepada saya untuk hidup menyendiri di rumah dan kebun di Bakauni. Ia ingin hidup lebih dekat dengan Allah dalam doa dan persembahan diri. Ia menghayati hidup amat sederhana, pergi kemana-mana dengan kendaraan umum yang paling ekonomis. Kelengkapan pribadinya juga sangat sederhana. Terhadap semua itu, tampaknya Allah menganugerahkan kepadanya tanda Nabi Yunus. 3 hari ia dirawat di Rumah Sakit Emmanuel, Lampung, dan pada hari ketiga ia dimuntahkan dari rumah sakit, dari dunia ke dalam kehidupan abadi. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mempersembahkan Romo Cito bagi gereja. Terima kasih kepada semua saja yang selama ini bekerja sama dan mendukung hidup dan pelayanannya. Ia banyak malang melintang di dalam pelayanannya, tadi sudah disebutkan di dalam riwayat hidupnya, baik internal kongregasi, gereja, dan masyarakat. Terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Emmanuel yang telah memberikan perawatan yang terbaik, juga sahabat-sahabat yang selama ini mengurus segala keperluannya, terutama di Lampung, dan juga kepada keluarga Pak Parno yang selama ini setia mendampingi. Terima kasih kepada para konfrater SJY yang pasti banyak kali dibuat jengkel oleh Romo Warjito.
Kalau tidak merasa jengkel, heran saya. Tetapi tetap mencintainya. Para saudara-saudari yang juga mendukung dalam doa, kasih, persaudaraan dan kemurahan hati dalam berbagai macam bentuknya, juga Pastor Santo Yosef bersama umat DPP, kongregasi FCH yang juga tetap rela menerima kami sampai pada akhir hayat kami, kepada Bapak Uskup, para imam, dan biarawan-biarawati yang setia mendoakan kita, Romo Warjito ini, dan juga untuk KOR yang juga membantu kita. Kayaknya gaduh-gaduh ini, tidak jelas ini. Ya. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah alumni KMPKS, keluarga mahasiswa pelajar Katolik Sumatera bagian selatan yang dulu di Jogja, sudah kembali di sini, dan juga masih gabungan dengan yang lain-lain yang dulu diawali oleh Romo Warjito ini. Dan juga kepada semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kasih dan persaudaraan saudara-saudari semuanya. Dan mohon maaf bila Romo Warjito pasti menyakiti hati saudara-saudari semuanya, dan juga sudah ada yang mengungkapkan perdamaiannya pada akhir hayatnya. Terima kasih atas kelapangan hati saudara-saudari semua, dan kita tetap melanjutkan hidup perjuangan Romo Warjito ini di dalam hidup dan juga persembahan diri kita. Terima kasih. Monsinyur Darso mau mengucapkan sesuatu? Ada suatu cerita singkat tentang Romo Warjito. Ketika dia diutus untuk belajar di Roma, dia sering kirim surat sama ibu Romo Warjito, ibunya Mardani dan adik-adik. Bapak Romo Warjito itu bukan orang Yahudi, tetapi namanya Yahudi. Tadi disebutkan oleh Romo. Pada waktu itu saya sebagai provinsial datang ke rumah Romo Warjito bersama dengan anggota Dewan Jenderal Pater Bors. Kemudian kami disuguh makan oleh bapak dan ibu, anak-anak tidak ada yang lain. Seperti biasa Ibu Romo Warjito merangkul bakul dengan nasi makan. Tapi dia tanya kepada saya, Romo Warjito itu di Itali kurang makan nasi ya? Bilang memang di sana tidak makan nasi. Kenapa? Kenapa Romo dia kok masih sekolah terus? Teman-temannya sudah bekerja. Kok dia masih sekolah terus? Apa dia saking bodohnya? Ibu itu bilang saking bodohnya. Tapi memang Romo Warjito suka belajar, dokumentasi, merekam, memfoto seperti dikatakan tadi. Dia banyak dokumentasi untuk suka belajar. Tapi ibu yang sederhana itu kok belajar terus. Pak anak saya itu terlalu bodoh, tidak terus suruh bekerja seperti teman-temannya.
lain tentang Romo Wajito suka belajar, suka merekam, suka diskusi, berdebat. Itu ada kawan kelasnya Pak Hendro itu, teman berdebat, teman berdiskusi. Maka mari kita tiru semangat belajar, mengamati apa yang terjadi dalam hidup, juga berbela rasa. Romo Provinsial jangan terlalu sedih karena berturut-turut ada yang dipanggil oleh Tuhan. Kita serahkan saja pada kesempatan-kesempatan tertentu sebagai komunitas semangat Romo Wajito yang harus kita teruskan, tapi juga sikap-sikap kita bagaimana mendampingi saudara-saudara yang punya kelebihan seperti dia, tetapi juga yang lain yang mempunyai kelainan. Mungkin seperti saya. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh keluarga. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Dan romo-romo yang banyak yang sering kena kritik Romo Wajito tentang hidup imam yang seharusnya menurut dia melayani umat yang bermacam-macam pribadi dan kepentingan. Marilah kita mengakhiri mohon berkat Tuhan pada kesempatan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara senantiasa memelihara saudara dan saudari dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara dan saudari meneguhkan Anda sekalian dalam menghayati iman, harapan dan cinta kasih. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara dan saudari. Semoga Romo Wajito, Romo Hadrianus Wajito, dan semua saudara yang hadir di sini dilindungi, dibimbing oleh Allah, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah sudah selesai. Sampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan kelancaran pemakaman. Yang pertama, setelah perayaan Ekaristi ini, keluarga bersama Buder Yuwono langsung saja menuju ke Taman Getsemani. Kemudian untuk pengangkatan peti ke mobil, kita meminta Romo Spiono, Romo Meto, Romo Heruyono, Buder Islumianto, Buder Daryono, dan Romo Dwi Raharjo. Bagi mereka yang tidak ikut ke pemakaman, disediakan makan siang di sekitar gereja. Pelayat yang akan ke pemakaman disediakan makan di aula susteran. Mohon mereka yang pergi ke pemakaman menitipkan kunci mobil serta menyertakan nomor plat mobilnya. Demikian informasi. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita.